Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih tetap dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap bersemangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran kali ini, kita masih mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dan menuliskan pokok-pokok dari informasi yang disajikan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. 2. Siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah dengan benar. 3. Siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. 4. Siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. 5. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang mencangkok tanaman. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara tunas ataupun umbi. Untuk beberapa tumbuhan dapat dilakukan perkembangbiakan dengan teknik buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok akan lebih rapuh. Bagaimanakah cara mencangkok tanaman? Cara mencangkok tanaman. Terlebih dahulu kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan adalah sebagai berikut. 1. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. 2. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. 3. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu 1-2 bulan. 4. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Mari perhatikan rangkuman berikut. 1. Contoh perkembangbiakan buatan, yakni mencangkok, stek, menempel atau okulasi. Kelebihan mencangkok. 1. Tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. 2.
tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya. 3. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi karena pada proses mencangkok, akar akan tumbuh ketika masih berada di pohon induk. 3. Tanaman yang ditanam dengan biji lebih kuat dibandingkan cangkok karena tumbuhan hasil cangkokan menghasilkan tumbuhan berakar serabut. 4. Tanaman cangkok dipisahkan dari induknya biasanya setelah berusia sekitar 1-2 bulan. Dari bacaan tersebut, kosakata baru yang bisa kita temukan antara lain mencangkok, stek, menempel atau okulasi, tunas, dan umbi. Mari kita cari tahu artinya satu persatu. Mencangkok. Mencangkok artinya membuat cabang atau dahan menjadi berakar. Kulitnya dikupas sedikit dan dibebat dengan sabut yang dibubuhi tanah untuk ditanam. Stek artinya cara menanam pohon dengan cara memotong batang yang akan ditanam dan menancapkan ke dalam tanah. Menempel atau okulasi, yakni cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata dari batang atas pada suatu irisan pada kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh menjadi tanaman baru. Tunas artinya tumbuhan muda yang baru timbul. Umbi. Umbi artinya akar yang menjadi besar dan pangkal batang yang menjadi besar dan berisi yang dapat dimakan. Marilah kita belajar membuat kalimat dengan kata-kata berikut. Mencangkok. Saya mendapatkan tugas mencangkok pohon mangga. Stek. Menanam singkong paling mudah dengan cara stek. Menempel. Pohon rambutan dapat diperbanyak dengan cara menempel. Tunas. Pohon bambu dan pisang berkembang biak dengan cara tunas. Umbi. Wortel berkembang biak dengan cara umbi akar. Teknik mencangkok banyak digunakan oleh petani perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, buah yang dihasilkan menjadi lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Ayo bercerita. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana, mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak, semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari, mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Pasti kamu sudah terbiasa membantu mencuci piring, membantu menyapu, membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, membantu menjemur pakaian, membantu menyiapkan makan malam, dan lain-lain. Perhatikan gambar di samping. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah sebaiknya Siti membantu ibu menyiram tanaman, mengambilkan air untuk menyiram tanaman. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah sebaiknya Edo membantu ayah menebang pohon dan membersihkan sisa-sisa daun ranting dari pohon yang ditebang tersebut. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah sebaiknya teman-teman Lani ikut membantu mengobati luka Lani.
Mari coba kita selesaikan contoh soal pembagian berikut. 464 dibagi 4. Pertama, kita kerjakan dengan penyelesaian bagi kurung atau cara pestol. 464 dibagi 4. Pertama, kita bagi dulu bilangan yang yakni angka 4. 4 dibagi 4. Berapa sih 4 dibagi 4? Kita lihat di tabel di samping. 4 kali berapa sih yang hasilnya 4? Ternyata 4 kali 1. Jadi satunya kita taruh di atas. 1 kali 4 sama dengan 4. 4-nya kita tulis di bawahnya. Setelah itu kita kurangkan. Dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita turunkan angka yang berikutnya, yaitu angka 6 yang ada di sebelahnya ya. 6 turun. Jadi sekarang 6 dibagi 4 sama dengan, kita lihat di samping lagi, 4 kali berapa sih yang hasilnya mendekati 6? Yakni 4 kali 1 sama dengan 4. Sebab kalau 4 kali 2 hasilnya 8, jadi kelebihan. Kita tulis 1 dan 1 kali 4 sama dengan 4 kita tulis. Selanjutnya kita kurangkan, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya kita turunkan kembali angka yang ketiga, yakni angka 4. 4-nya kita turunkan menjadi 24. Selanjutnya kita cari lagi 4 kali berapa sih yang hasilnya 24. Lihat pada tabel di samping, 4 kali 6 sama dengan 24. Sekarang kita tulis angka 6-nya di atas seperti tadi, 6. Sekarang 6 kali 4 sama dengan 24 tadi. Kita tulis di bawah 24. Kita kurangkan kembali, 24 dikurang 24 sama dengan 0. Jadi 464 dibagi 4 sama dengan 116. Anak-anak, demikianlah tadi materi pembelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.